Assalamualaikum, selamat siang Nana. Baik, kalau sudah bertemu dengan saya pada hari ini, tentunya kita berada pada jam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, kita mulai. Untuk pelajaran kita pada hari ini sudah masuk semuanya? Sudah? Ya, baik, kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dari suaranya nampaknya masih semangat. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Itu berada pada kelas 7. Jadi kelas 7. Untuk mengawali dari pelajaran kita pada siang hari ini, ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Ridho ya. Ya, silakan Ridho, kita berdoa bersama. Duduk siap, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi dipimpin oleh ketua kelas kita, jadi pelajaran kita pada hari ini mendapat berkah dan dibuka pintu hati kita untuk menerima pelajaran kita pada siang hari ini. Selanjutnya Bapak coba cek kehadiran kita absen. Yang pertama ada Ridho Ilham, mana? Hadir. Jaka, mana Jaka? Hadir. Terus Lexa hadir. Terus Kelly, ya hadir. Terus selanjutnya ada Nadia. Selanjutnya ada Zahira. Zahira mana? Hadir. Terus ada Naira. Mana Naira? Oke. Terus yang terakhir ada Anggun. Mana Anggun? Materi kita pada hari ini adalah mengenai hakikat sholat dan zikir, sebagaimana yang sudah kita lampirkan di depan. Jadi apa tujuan daripada pembelajaran kita mengenai sholat dan zikir ini? Yang pertama, siswa harus mampu menjelaskan pengertian sholat dan zikir. Itu tujuan kita. Yang kedua, melaksanakan tata cara sholat, nanti tata cara sholat dan zikir dengan benar. Yang terakhir, memahami manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di penghujung daripada pembelajaran kita pada hari ini, kita ada praktek sholat nanti. Pertanyaannya apa? Apakah Ananda semua sudah melaksanakan sholat? Ada melaksanakan sholat? Ada. Alhamdulillah. Sholat subuh rata-rata di tempat kita dilaksanakan pada jam 5 pagi. Itulah melaksanakan sholat subuh. Baik, kita lanjut. Jadi kita awali dengan sholat. Sholat secara bahasa berarti berdoa. Sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik. Kita masuk kepada tata caranya. Nah, kita mulai. Ini sudah ada gambarnya di depan. Nah, anak sekalian tidak usah bingung bagaimana bentuknya takbiratul ihram itu. Yang pertama, kita mulai dari tata cara ini, kita mulai dari berdiri tegak menghadap kiblat. Dalam berdiri tegak menghadap kiblat, di sanalah ada niat. Apa lapasnya? Kita ambil contoh untuk pertemuan hari ini adalah sholat subuh. Usolli farda subhi
rakaataini adaan lillahi ta'ala. Nah, coba kita praktekkan Anda. Nah, silakan. Nah, coba lafaz niat. Usalli fardal subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, baik sekali. Terima kasih. Kita beri aplaus tangan kita. Nah, itulah lafaz daripada niat sholat subuh. Kita lanjut. Setelah itu apalagi takbiratul ihram. Kita angkat Allahu Akbar. Nah, dalam mengangkat takbiratul ihram ada yang sampai telinga, ada yang sampai bahu, ada yang sampai bahu seperti ini, ada yang di depan. Kalau untuk perempuan tidak boleh tinggi, karena perempuan adalah di dada ya, seperti ini. Jadi angkat takbirnya tidak boleh sampai telinga. Jadi kalau perempuan ya seperti ini, Allahu Akbar. Jadi kalau seperti inilah gambarnya. Kalau untuk laki-laki mengangkat takbir. Nah, kalau ada orang mengangkat takbir rendah seperti ini atau seperti ini tinggi, tidak usah dipersoalkan, semuanya boleh dilakukan. Ya, kita lanjut. Yang berikutnya adalah kita baca lagi. Setelah itu membaca doa iftitah. Nah, bacaannya seperti apa? Kalau yang panjangnya itu inni wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita lanjut. Setelah itu apalagi yang kita baca? Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Bacaannya seperti apa? Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, beri aplaus untuk teman kita sama Al-Fatihah. Suaranya bagus, makhrajul hurufnya sudah membaik untuk membaca Al-Fatihah ini. Al-Fatihah. Kita lanjut. Yang berikutnya kita ambil salah satu ayat dalam Al-Quran, boleh apa saja, surat pendek atau yang kita potong daripada surah Al-Baqarah, satu ayat, dua ayat, boleh. Sekarang kita ambil saja contohnya Quran surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini yang berbunyi, nanti setelah Al-Fatihah kita ambil ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi setelah itu, setelah kita baca ayat, kita Allahu Akbar. Selanjutnya kita adalah ruku. Nah, ruku apa bacaannya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sebanyak 3 kali. Ya. Kita lanjut. Yang setelah itu, setelah ruku kita tidak sami Allahu liman hamidah. Apa yang kita baca? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Apalagi setelah itu? Allahu Akbar. Kita sujud. Apa yang kita baca di sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Teman kita. Selanjutnya apalagi? Setelah itu kita duduk di antara dua sujud. Apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya kita Allahu Akbar, sujud kedua. Apa yang kita baca? Kembali apa yang dibacakan tadi oleh rekan kita tadi, teman kita tadi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu nanti kita tasyahud awal. Kalau untuk sholatnya adalah yang 3 atau 4 rakaat. Kalau kita sholat subuh tentu kembali ke awal. Kita mulai di awal lagi baca surah Al-Fatihah sampai di terakhir. Nanti kita akan baca tasyahud akhir di sholat subuh rakaat yang kedua. Apa yang kita baca? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, kita pas di syahadat itu kita tunjuknya diangkat seperti apa yang diperagakan di gambar itu, contoh di depan. Setelah syahadat apa lagi kita baca? Kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid. Oke. Setelah itu apa lagi? Terakhir salam. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoleh ke kiri. Nah, rentetan sholat, tata cara sholat sudah selesai sampai di sana. Kita lanjut ke yang kedua, karena kita belajar mengenai sholat dan zikir. Yang kedua, zikir. Kita lihat dulu pengertian zikir. Zikir artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut namanya. Zikir dapat dilakukan kapan saja kecuali sedang buang air kecil. Sambil buang air kecil jangan zikir. Subhanallah, subhanallah sampai kanan. Tidak boleh, tidak etis untuk dilaksanakan zikir ketika buang air kecil. Atau sedang buang air besar, mau zikir di WC misalnya, subhanallah, subhanallah. Itu kan tidak boleh ya. Tidak boleh, tidak etis zikirnya di tempat WC. Nah, itu tempat bersemedi namanya ya. Ya, zikir itu, dengan zikir itu kita akan mencari hati kita akan menjadi tenang. Di mana? Mungkin di masjid, di rumah, kita buat tempat mihrab sholat. Nah, di sanalah kita berzikir untuk menenangkan hati kita setelah sholat. Selanjutnya, apa bacaan zikir kita setelah sholat? Yang pertama ada tasbih. Apa bacanya tasbih? Subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Selanjutnya ada tahmid. Apa bacaannya? Alhamdulillah. Jadi sebanyak 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah takbir. Takbir apa bacaannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, berulang-ulang sampai 33 kali. Dan terakhir nantinya ditutup dengan afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha
ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir dengan lafal la ilaha illallah. Apa yang kita baca? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada yang baca 11 kali, ada 33 kali, ada yang lebih 50, 100 boleh. Minimal kita setidaknya 1 kali kita baca afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita berada pada kesimpulan. Kesimpulan kita belajar pada hari ini adalah yang pertama, sholat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Zikir merupakan elemen yang penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan berdosa. Jika tidak menjalankan sholat, pasti kita tidak melaksanakan zikir, karena keduanya sangat erat hubungannya. Dan terakhir akan saya bagi kelompok. Saya bagi kelompok, kita akan mempraktekkan sholat subuh. Sudah siap semuanya? Sudah bawa perlengkapan? Sudah bawa mukena bagi yang perempuan? Laki-laki ada bawa sejadah? Ada. Mari kita praktekkan, kita bagi kelompoknya. Kita akan praktekkan sholat subuh dan dilanjutkan praktek zikir secara lisan secara bersama-sama. Silakan untuk mengganti pakaian, bersiap-siap kepada anak-anak sekalian. Silakan.